ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Siapa wilayah, kalau hidayah, hidayah, hidayah. Siapa wilayah, kalau hidayah, hidayah, kalau hidayah, hidayah, kalau hidayah. Inna binuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jika dirilah itulah baraya, ya Habibullah, ya Habibullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Dalilal Nur, ya Habibullah, ya Habibul Qalbi, ya Habibul Qalbi, ya Bibi Kabil Haqi, Rasulul Hidayah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Selanjutnya acara gawian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hamid. Jangan lupa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di pagi hari ini yang sudah masuk di bulan Maulid sekarang. Bulan apa? Maulid. Ini sekarang kita udah masuk bulan Maulid. Berarti 12 hari ke depan adalah hari kelahiran Nabi kita. Tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berbahagia menyambut kedatangan daripada lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Maka kalau misalkan kita datang bulan Maulid, kita harus bahagia. Jangan kita melakukan sesuatu yang biasa. Kita harus menunjukkan kebahagiaan. Bahkan pamannya Nabi yang paling jahat dan dia ditakdirkan tidak beragama Islam ketika itu, tetapi saat lahir Nabi Muhammad bahagia, di dalam kuburnya seharusnya disiksa, tapi ketika pada hari Senin kelahirannya Rasul, kelahirannya Nabi, dia bahagia. Di alam barzahnya pada hari Senin dia mendapatkan keringanan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lantaran bahagia menyambut kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sekarang harusnya bahagia menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Apalagi kita
punya acara yang khusus untuk menyambut Nabi Muhammad, yaitu adalah acara Maulid Nabi, gitu ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya pegangin baik ya. Ini kita. Kita akan melanjutkan. Kemarin itu kita ngebahas yaitu sholatnya, ternyata gerakan itu diambil daripada nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat tuh? Gerakan sholat berdiri itu dari huruf apa? Masih ingat nggak? Gerakan sholat berdiri itu bersumber dari huruf alif. Tuh. Kalau gerakan ruku itu bersumber dari huruf ruku. Kan nama Muhammad itu dalam Quran ada dua, ingat gak? Ada Muhammad, ada Ahmad. Nah ini yang Ahmad nih, kita ambil dulu nih, Ahmad. Kemarin yang alif itu berdiri. Kalau yang ruku ha. Tuh. Kalau yang sujud mim. Mim. Ya. Kalau yang duduk da. Betul. Nah bahkan bentuk tubuh kita aja, bentuk tubuh manusia dari kepala, perut, kemudian kaki, itu semuanya diambil dari nama atau dari kalimat Muhammad, ya. Sebagaimana mim pada kalimat Muhammad itu yang digambarkan dengan bentuk kepala kita yang bulat, ya, dan selanjutnya. Itu kemarin sudah kita bahas semuanya. Nah sekarang kita lanjut ke babus tsani atau al-babus tsani fi khalqi adami. Bab yang kedua bicara tentang penciptaan manusia yang pertama, yaitu adalah siapa Bu manusia yang pertama? Nah ini gimana sih konsentrasinya, orang ada pisah rumahnya nih, badannya doang di sini teman-teman. Manusia yang pertama siapa? Adam. Manusia yang pertama siapa? Adam. Jangan bilang Nabi kalau manusia yang pertama. Manusia yang pertama Adam. Nabi yang pertama Nabi Adam. Itu. Ulangin lagi ya. Manusia yang pertama siapa? Adam. Nabi yang pertama siapa? Adam. Gitu. Karena di sini bicaranya sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Belum diangkat jadi nabi, belum. Oleh karena itu maka di sini disebut namanya Adam saja. Di sini dikatakan al-babu tsaniyu fi khalqi Adam. Jadi bab yang kedua ini bicara tentang penciptaan Adam sebagai manusia yang pertama. Ya. Di sini ada hadis Nabi begini, Bu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam min aqalimad dunya wa ra'suhu min turabil Ka'bah. Ini kata Ibnu Abbas berkata begini. Ibnu Abbas ngomong Allah itu nih ya, Allah itu menciptakan jasadnya, jasad lawannya jasad apa Bu? Lawannya jasad apa? Jasad itu badan. Lawannya? Ya, berarti kalau kita doa kan ada kalimat itu kan fi jasadin, gitu kan ya. Nah, kalau lawannya jasad berarti ruh. Apa Bu? Ruh. Karena bahasa Arab kagak mengenal o Ibu. Ya, awas Bu, kalau Ibu roh ngomong ya. Roh salah Bu. Bahasa Arab tidak mengenal o, tapi mengenal u. A, I, u. Itu bahasa Arab. Nggak ada e.
Orang mah banyak. Nggak ada Itulah bahasa Arab. Maka kalau kata Ibnu Abbas, Allah menciptakan jasadnya Adam dari mana dia? Diambil dari mana jasadnya Adam itu? Min aqali madunya, dari penjuru-penjuru dunia. Jadi misalkan nih penjuru kita ada berapa, Bu? Utara, selatan, timur, barat, gitu ya? Enggak, penjuru kita itu bukan hanya 4 sebenarnya, banyak itu. Tenggara, terus apa lagi, Bu? Selatan terus? Ya pokoknya barat-barat dari gitu lah semuanya. Itu namanya penjuru, Bu. Itu namanya penjuru. Nah bumi ini berarti kalau digambarkan penjuru, berarti bumi itu bulat. Nah Nabi Adam diambil asal penciptaannya dari tanah-tanah di seluruh dunia ini. Diambil, Bu, dari seluruh dunia ini. Maka di sini digambarkan faroksuhu min turabil Ka'bah. Maka Nabi Adam kepalanya dibuat dari tanah yang diambil dari Ka'bah. Diambil dari apa, Bu? Ka'bah. Kok Ka'bah? Emangnya Ka'bah itu tanah? Kalau saya mau tanya jauh. Ka'bah itu tanah apa batu? Yang pernah umrah siapa nih? Ayo, benar. Ka'bah itu tanah apa batu? Tanah. Tanah gimana sih? Ka'bah itu bangunan berbentuk persegi panjang. Kalau bangunan itu dari tanah apa dari batu? Batu. Kalau tanah kira-kira bisa nggak bikinnya? Bikin rumah bisa nggak? Bisa, cuma harus ditambahin sesuatu. Gini, Bu, ya. Jadi ketika Nabi Adam kepalanya dibuat dari tanah yang di Ka'bah, berarti tanah yang di Ka'bah. Tanah yang di Ka'bah berarti tanah yang sekitaran Ka'bah. Ya, bukan Ka'bahnya dirontokin lalu kemudian bikin Nabi Adam, bukan. Tanahnya diambil wasadruhu min aqtaril ardh. Dan dadanya diambil dari apa namanya ini? Aktor itu apa sih namanya? Aktor itu banyak tempat, nah bahasanya. Dan dadanya diambil dari tanah banyak tempat. Jadi khusus dada itu tanahnya bukan satu tempat, tapi banyak tempat diambil, dicampur jadi satu, maka jadilah kemudian dadanya Nabi Adam alaihi salam. Wa batnuhu min turabil hindi, dan perutnya Nabi Adam itu diambil dari tanah yang berasal dari India. Dari mana, Bu? India. Makanya India kadang begitu tuh ya, pakai bajunya pusarnya kemana-mana itu. Ya, ada nggak orang Selang yang pakai baju pusarnya kemana-mana itu? Berarti dia orang India itu dia. Kalau malam, Pak. Kalau malam. Tadi ada yang ngomong kan? Kalau malam ada depan laki nggak apa wajib itu. Nah, nih sebaik-baiknya istri. Dah dulu, diam dulu. Nanti udah mulai naik. Sebaik-baiknya istri adalah menjadi jablay di depan suaminya. Ulangin ya. Sebaik-baiknya istri adalah menjadi jablay di depan suaminya. Seburuk-buruknya istri menjadi jablay di depan lelaki lain. Nah, itu seburuk-buruknya istri. Nah, di mana? Kalimalang. Ya kalau Kalimalang itu profesional, Bu, udah. Itu profesional. Kalau sekarang kalau bukan profesional banyak, Bu, misalnya. Kita lihat cek satu kampung misalkan, ada orang yang suaminya mah ada, tapi dia kok sama laki-laki lain tuh deket gitu. Itu curiga itu, Bu. Itu sama halnya seburuk-buruknya perempuan seperti itu. Ya, suaminya ada, tapi dia sama laki-laki lain juga dekat. Nah, itu nggak boleh. Ketika sudah akdun nikah, laki-laki menikahi perempuan, maka perempuan sejak saat itu tidak boleh kemudian bersama laki-laki yang lainnya. Paham, Bu? Paham. Woi, paham ora?
Jadi kalau malam-malam terbuka apa tutup nih? Ah, kan gitu ya. Ayo silakan mau masuk bu, masuk. Sana. Masuk sana. Iya. Sana. La ilaha illallah, malah di depan pintu. Itu kalau kata nenek-nenek pemali bu itu. Ya Allah. Iya. Nah kita lanjutin. Tuh. Jadi perutnya Nabi Adam diambil dari tanah India. Wa yadahu min turabil masyriq, dan kedua tangannya Nabi Adam diambil dari tanah yang berada di timur. Tanah yang berada di timur, Bu. Tanah yang belah sono di timur. Jadi bumi itu ketika ada 4 penjuru, maka Allah mengambil tanah sebelah timur untuk menciptakan tangannya Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian warijlahu min turabil maghribi, dan kedua kakinya Allah ambil tanah dari sebelah barat. Jadi timur tangan, barat kaki diambil untuk membuat kaki. Wa fi riwayatin ukhra, tapi Bu ada riwayat hadis yang lain begini. Qala Wahabu ibnu Munabbih, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam minal ardin as-sab'i. Kata riwayat yang lain dikatakan bahwa Wahab bin Munabbih, Allah itu menciptakan Nabi Adam dari tanah yang 7 lapis. Kata Wahab bin Munabbih, seorang sahabat yang merujuk kepada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah menciptakan manusia itu dari 7 lapis bumi, bukan langit, 7 lapis bumi. Jadi kalau kita ngitung sampai ke bawah tanah atau bumi ini ada 7 lapis. Langit juga sama, ada berapa lapis? 7 lapis. Makanya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu mengetuk pintu setiap langit-langitnya. Langit pertama diketuk, kedua diketuk. Ada pintunya, Bu. Namanya Babus Sama'i, pintu langit. Ada pintunya. Begitupun bumi, yang langit 7 lapis, maka bumi juga ada 7 lapis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farasuhu minal ardi ula. Maka kepalanya Nabi Muhammad itu diciptakan dari lapisan bumi yang pertama. Lapisan bumi yang pertama, Bu. Jadi Allah menciptakan kepala Nabi Adam, menurut hadis ini itu lapisan bumi yang pertama. Wa unuquhu minal ardi tsaniyah, dan lehernya Nabi Adam itu diciptakan dari lapisan bumi yang kedua. Wa sadruhu minats tsalitsati, dan dadanya Nabi Adam diciptakan dari lapisan bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ati, dan kedua tangannya Allah ciptakan dari lapisan bumi yang keempat. Wa zahruhu, dan punggungnya Nabi Adam, wa batnuhu, dan perutnya Nabi Adam, yaitu dari lapisan bumi yang kelima. Wa fakhiduhu, dan pahanya dan pinggangnya Nabi Adam diciptakan dari bumi lapisan yang keenam. Wa saqahu minas sabi'ah, dan betisnya Nabi Adam atau kaki Nabi Adam itu dari lapisan bumi yang ketujuh. Tuh, Bu. Ini ada hadisnya. Ya mungkin Ibu nggak pernah dengar dari ustadz yang lain ya, tapi ini ada hadisnya yang bicara demikian. Nah, berarti ini ada 2 riwayat, Bu. Ada yang mengatakan diambil dari min aqtaril ardi, dari penjuru-penjuru dunia, dari 8 penjuru itu. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan dari 7 lapis bumi. Maka terserah kita, keyakinan kita yang mana yang kita pegang.
Lalu kemudian wa fi riwayatin, ada lagi Bu riwayatnya. Wa fi riwayatil ukhra, dan dalam riwayat yang lainnya qala Ibnu Abbas lagi menceritakan, khalaqallahu Adam alaihi salam, Allah telah menciptakan Adam alaihi salam, wa ra'suhu, maka kata Ibnu Abbas menceritakan ucapannya Nabi, kepalanya Adam itu diambil dari tanah yang berada di Baitul Maqdis. Tanah yang berada di mana Bu? Baitul Maqdis itu sebelah mananya rumah selang kita semua. Mana? Ya, Baitul Maqdis itu adanya di Palestina, ya. Di mana Bu? Palestina. Nah, Palestina itu sebelah mananya selang Bu kira Bu? Ibu nanti kalau berangkat umroh, kalau misalkan ada uang lebih, ibu kalau bisa datang ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu kiblat pertama umat Islam. Saya ulangin ya, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum kita menghadap ke Ka'bah Baitullah, maka kita ke Baitul Maqdis terlebih dahulu. Dan Rasul dan para sahabat ketika itu salatnya menghadap Baitul Maqdis. Nah, ketika zuhur Allah memberikan ayatnya kepada Muhammad, salat zuhur berjamaah nih. Setelah Nabi meminta doa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku menginginkan dan kau izinkan, pindahkanlah kiblatku bukan ke Baitul Maqdis ya Allah, tapi ke Masjidil Haram, Ka'bah. Beberapa hari Nabi berdoa, mengangkat tangannya diaminkan oleh malaikat, mengangkat tangannya diaminkan oleh para sahabat. Lalu kemudian ketika zuhur, setelah lama berdoa, Allah izinkan daripada kiblat itu berpindah, yang awalnya dari Baitul Maqdis lalu kemudian berpindah ke Baitullah, Masjidil Haram. Itu. Nah, jadi menurut hadis ini, daripada kepalanya Nabi Adam diambil dari tanah yang berada di Baitul Maqdis. Wa wajhuhu min turabil jannah, dan wajahnya Nabi Adam diambil dari tanah yang berada di sorga. Berarti di sorga ada tanah apa kagak Bu? Ada, di sorga ada tanah. Tuh. Kalau di sini ada tanah, di sorga ada tanah. Kira-kira sorga tanahnya sama kita sama apa beda kayak gitu? Enakan mana tanahnya? Emang pernah makan? Hah? Tanah enak menuakan. Nih, kalau di dunia ini tanah kotor, bau, apalagi ibu kalau misalkan, mohon maaf nih, ibu lihat deh, ketika orang menggali kuburan ibu, untuk jenazah, itu tanah, emangnya tanah doang isinya? Bukan ibu, ada apa sih ibu? Ada binatang-binatang, banyak sekali. Artinya, kalau ada orang sekarang yang kagak meyakini siksa kubur, kalau hari ini ada orang kagak yakin siksa kubur, liatin aja Bu dia kalau matinya nanti. Cacing-cacing, ulat-ulat itu akan datang kepada dia. Wah, beginilah rasanya siksaan dalam kuburan. Makanya kalau misalkan kita sekarang yakin tanah di sini itu akan membuat kita tidak berdaya ketika kita dikubur, di sorga sana nanti itu bukan tanah yang menyusahkan, tapi tanah yang menggembirakan. Di sorga itu tumbuh pepohonan yang sangat rindang, bahkan pohonnya tidak ada yang di dunia ini. Kalaupun sama, tapi rasanya berbeda, buahnya seperti yang ada di dunia ini. Di Indonesia, di kita ada apel, di sana juga ada apel. Cuma apelnya kita kecil, kuntet, apalagi asem gitu. Di sana nggak begitu. Sama seperti gini, di sini ada perempuan di dunia, di sorga ada perempuan nggak? Perempuan di sorga, perempuan di dunia itu mengalami perubahan. Kalau muda cakep, setengah tua mulai tuh setengah tua. Kalau tua banget, jelek banget kan gitu. Tapi perempuan di sorga, sekali lagi saya katakan, perempuan di sorga tidak pernah berubah. Maka umurnya dalam Quran digambarkan seperti bunga yang ranum. Bunga yang ranum itu apa maksudnya? Bunga yang mekar. Bunga yang mekar berarti kalau perempuan bunga yang mekar itu ukurannya kira-kira berapa tahun tuh usianya kira-kira perempuan bu?
20. 30 mah ketuaan. Kalian aja 70. Insya Allah. Maka kalau misalkan baru ranum berarti kan baru mekar tuh ya. Nah baru mekar itu sekitar ya menjelang itulah ya pokoknya remaja-remaja gitu lah. Itulah perempuan yang ada di surga begitu, kagak pernah berubah. Laki-lakinya bagaimana Ustaz? Sama, laki-lakinya juga nggak pernah berubah. Kalau laki-laki sekarang muda, segar, tua, aki-aki. Jangankan kita deketin tuh aki-aki, lewat doang aki-aki baunya keras sama kita. Bener nggak Bu? Apalagi tuh bau adon. Apalagi aki-akinya suka ngerokok, ya Bu ya. Itu kerasa banget. Itulah di dunia. Tapi nanti di sorga laki-laki yang pangeran tidak pernah kemudian berubah umurnya, fisiknya, dan seluruh badannya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Nah, wajahnya Nabi Adam itu dari tanah yang berada di sorga. Makanya orang kelihatan cantik, orang kelihatan ganteng itu dari wajahnya. Benar nggak Bu? Orangnya misalkan nih tinggi, badannya bagus, tapi wajahnya jelek. Kan kita selalu bilang, wah orangnya jelek kan gitu ya. Tapi Bu, tapi nih badannya, mohon maaf, besar misalkan ya, besar. Kemudian orangnya pendek, tapi mukanya cakep. Ibu pasti bilang apa Bu? Wah orangnya cakep kan gitu. Karena apa? Wajah itu diambil dari tanah sorga. Maka sorga itu lambang keindahan. Wa udunahu min turabi tursina. Dan telinganya Nabi Adam diambil dari tanah yang ada di bukit Tursina. Tursina Bu, di Solo, di Arab. Wajabhatuhu, dan keningnya min turabil Irak, diambil dari tanah Irak. Tanah Irak itu Irak Ibu. Ibu pernah ke Irak gak? Nggak pernah ya? Irak itu punyanya Saddam Hussein ya? Nah Saddam Hussein tuh tanah Irak tuh, tanahnya diambil. Kok nggak ada tanah Indonesia Ustaz? Ya nggak ada tanah Indonesia. Emang Indonesia masuk dalam Quran? Nggak ada Bu. Yang ada itu tanah yang di sana. Karena sejarah para nabi adanya di sana. Bukan di Indonesia. Ada yang ngaku-ngaku di sini Bu. Katanya Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman katanya Bu. Percaya nggak Bu? Kira-kira Bu? Woi, nanya saya nanya, woi. Diam baik. Borobudur katanya itu peninggalan Nabi Sulaiman. Kira-kira percaya apa enggak Bu? Orang ya? Orang percaya? Ya iyalah Bu, itu kan bukan peninggalan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman agamanya Islam. Masa dia meninggalkan patung-patung berhala-berhala? Berhala kan bukan agama Islam. Benar apa benar Bu? Iya. Makanya aneh-aneh aja tuh kalau misalkan mereka mengatakan bahwa Borobudur peninggalan daripada kerajaan Sulaiman. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, lalu kemudian wa asnanuhu min turabil kautsar, dan giginya Nabi Adam itu diambil dari tanah telaga Kausar. Telaga Kausar itu sebuah telaga yang berada di surga, ya. Makanya gigi itu Ibu, gigi itu putih, nggak ada gigi itu hitam. Walaupun sekarang hitam berarti bukan karena pembuatannya dasar dari hitam, tapi memang suka ngopi ini orang. Udah suka ngopi, suka ngerokok ini orang, kan begitu. Itu ngerusak. Maka kalau misalkan di sini diambil dari tanah yang berada di telaga Kausar, gigi ini insya Allah terasa nikmat. Karena kalau kita misalkan tanpa gigi kita makan nikmat apa kagak Bu? Makan jengkol coba nih. Makan jengkol kagak pakai gigi kira-kira enak apa kagak Bu? Makan kagak pakai gigi, yang enak cuma bubur doang Ibu. Iya nggak Bu ya? Nah, makanya saya katakan gigi itu dalam kitab ini katakan diambil dari tanah yang berada di telaga Kausar, sumber kenikmatan. Kemudian wayaduhul yumna, dan tangan yang sebelah kanannya bersama jari-jarinya diambil dari tanah yang berada di Ka'bah lagi. Wayaduhul yusra, dan tangan yang sebelah kirinya diambil dari tanah Parsi.
Parsi, mana Parsi ada? Empo Parsi ada? Lagi ada tamu. Oh, maksudnya datang bulan. Iya. Oh gitu. Sebenarnya Bu, kalau datang bulan, ini kata kiai saya nih Bu nih. Kalau zaman dulu kata kiai saya, iya emang ente nggak boleh ngaji, nggak boleh. Karena apa? Karena dulu mah belum ada yang namanya apa namanya itu? Itulah pokoknya pembalut. Kalau sekarang ada pembalut. Kata kiai saya nggak apa-apa ngaji. Yang penting jangan sampai mengotori masjid musola itu. Tuh Bu. Yang kagak boleh itu al-muksu. Al-muksu ngerti nggak Bu? Beda Bu. Al-muksu sama fihi beda. Kalau al-muksu itu artinya nginep Bu. Ibu diam di masjid lama, diam di musola lama, itu namanya al-muksu. Menetap. Tapi kalau misalkan ibu di dalamnya cuma sementara, maka ibu dibolehkan kata kiai saya. Begitu. Paham Bu? Ini ilmu ini saya tahu tapi nggak pernah saya pakai nih Bu. Nggak saya pakai sih ini. Iya benar. Nggak pernah saya pakai ini. Sama kayak ada doa dari Nabi Muhammad yang itu sering dibacakan doanya oleh Nabi Muhammad, tapi nggak saya pakai doa itu. Ibu mau tahu nggak doanya bagaimana Bu? Woi. Iya. Mau tahu nggak doanya? Ibu mau praktekin nggak? Saya mah nggak mau praktekin doa ini, nggak mau saya mah. Karena buat saya ngeri kalau berada pada posisi itu. Ayo ikutin saya, woi ikutin nih doa nih. Doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad, tapi jarang dibaca oleh saya. Karena saya nggak mau berdoa begitu. Boleh nggak usah begitu? Ya boleh, terserah saya lah. Kalau gitu ya. Ayo ibu mau ikutin nggak doanya? Ayo. Coba baca ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal masakin wal fuqara. Tahu nggak artinya apa? Ya Allah, jadiin saya orang miskin. Jadiin saya orang fakir. Makanya Nabi Muhammad itu Bu, nih Nabi Muhammad mah nggak mau kaya, dia mah nggak mau kaya, tapi nggak mau nyusahin orang. Itu Nabi Muhammad Bu. Kalau kita mau kaya, tapi nyusahin orang. Nah benar kita. Beda kita sama Nabi Muhammad. Makanya doa itu nggak pernah saya bacakan, nggak pernah saya. Kenapa? Karena saya belumlah iman kita masih tipis dibanding Nabi Muhammad, benar nggak? Kalau ente mungkin imannya tebal, silakan diamalin dah itu. Kalau saya imannya masih tipis. Oh gitu ya. Enggak kaya, yang penting rendah hati. Ya bagus seperti itu. Tapi kalau saya mendingan orang kaya rendah hati Bu ya. Bu silakan dah. Kalau miskin rendah hati nggak apa-apa silakan. Karena doa Nabi yang lain juga ada. Allahumma aghnini bil hilmi wal ilmi bil mali. Kata Nabi, ya Allah kayakanlah saya dengan kelembutan, kayakanlah saya dengan ilmu, kayakanlah saya dengan harta. Ada juga doa Nabi yang begitu. Ya, yang pilih mana doanya? Yang tadi, yang pertama. Ya udah mangga. Saya juga mau ya. Iya gimana? Ya Allah. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Lalu kemudian wabatnuhu min turabi khursan, dan perutnya Nabi Adam diambil dari tanah dari Khurasan. Wa qalbuhu min turabil firdaus, dan hatinya Nabi Adam diciptakan dari tanah yang diambil dari surga Firdaus. Lalu kemudian walisanuhu min turabi Taif, dan lisannya diambil dari tanah yang di daerah Taif. Wa ainuhu min turabil haud, dan matanya diambil dari tanah yang diambil dari telaga, sebuah telaga di dunia. Kemudian selanjutnya, nah ini Bu nih, ada penjelasannya. Kenapa kok Allah mengambil dari sono? Kenapa Allah mengambil dari sini? Beda-beda kenapa? Kenapa enggak satu aja? Ternyata ada alasannya begini. Walimakana ra'suhu min baitil Maqdis soro maudi al akli wal fatonati wan nutqi. Ini boleh. Kenapa kok kepalanya Nabi Adam diambil dari tanah yang berada di Baitul Maqdis? Karena kepala itu menjadi tempat berpikir. Tempat apa? Berpikir.
wal fatonati, dan kepala itu tempat kecerdasan. Sebagus-bagusnya orang, sepinter-pinternya orang, kalau dia tidak bisa mikir, katanya dia pinter, maka ribuan orang tidak akan percaya sama dia. Karena pinter dan tidak pinter itu berada di kepalanya sendiri. Lalu kemudian wan nutqi, dan ngomong. Jadi kepala itu tempatnya berakal, berpikir, tempatnya kecerdasan, dan tempatnya bicara. Maka di kepala ada mulut, ada otak, dan lain sebagainya. Walima kana udhunahu min turabi Sina, dan kenapa kok kedua telinganya diambil dari tanah yang terbuat dari tanah yang di daerah Sina? Maka dia, kata kitab ini, karena telinga itu maudi'as istima'in nasihah, karena telinga itu tempatnya mendengarkan nasihat. Tuh Bu, makanya telinga itu telinga itu lebih banyak dari mulut Bu. Telinga ada 2, mulut ada 1. Tuh, itu maksudnya apa Bu? Ngerti nggak maksudnya? Perbanyak mendengar, sedikitkan bicara. Kebanyakan kita banyak bicara, sedikit mendengar. Ini yang salah bagi kita. Makanya saya katakan, banyakin dengerin, ngaji dengerin, yang ngomong 1 orang. Coba kalau semuanya ngomong, nah repot kita, ya nggak? Repot. Makanya kalau ngaji, ustadznya ngomong, yang lain jamaahnya mendengarkan. Nah jamaah sekalian berbahagia, walima kanat jabhatahu minal Iraq, dan keningnya yang terbuat dari tanah Irak itu karena apa? Sarat maudi'as sujudi lillahi ta'ala, karena keningnya, jidatnya itu menjadi tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi makanya kalau ibu sholat, keningnya dibuka. Dan ada orang perempuan mau kenanya sampai segini Bu, nutupin segini. Jidatnya orang kelihatan. Itu nggak boleh Bu. Kenapa? Karena rukun daripada sujud salah satunya adalah apa? Kening. Tuh. Tapi ibu nih kayaknya sih wanita solehah semua nih kayaknya nih ya. Karena sholat subuhnya pasti tepat waktu Ibu ya. Ya, sholat subuh jam 4:30 tadi Bu ya. Jam 4. Jam 4 belum ajan. Astagfirullahaladzim. Tapi wanita solehah mungkin sholat tahajud dulu dia. Padahal jam 4 bukan tahajud, kencing. Ya nggak mungkin bangun tidur nggak kencing, pasti kencing itu. Oh saya nggak tahu. Umi merajin ya tuh. Dengerin. Aku bayar rajin kencing. Kencing lah layan itu. Rajin. Kalau saya taklim, dia ngebangunin saya. Saya berangkat taklim nih. Saya berangkat taklim kan kadang di Tambun, kadang di mana gitu kan. Subuh, taklim subuh. Yang bangunin dia. Abi bangun, masya Allah, solehah banget istri saya, solehah banget ya Allah. Pas saya sholat tahajud dia tidur tahan. Iya kan, pertama diangkat, yang kedua itu bercanda, tapi niat hati sih memuji ya, gitu ya. Nah jadi memang kita itu Bu, yang namanya kita, kalau misalkan urusan kebaikan berat Ibu, berat banget. Padahal kita udah bangun nih, udah bangun malam-malam. Tapi kalau untuk melakukan kebaikan awang-awangan. Tapi kalau main HP enak aja, padahal lama-lama tuh di HP. Bener-bener Bu. Ya. Bangun nih misalkan jam 3. Udah niat nih sebelum tidur, udah bangun, mau niat bangun jam 3. Alarm bunyi, bangun kita, mata kita jam berapa? Jam 3. Masih ngantuk banget. Itu alarm dihidupin apa dimatiin tuh? Matiin Ibu. Sholat tahajud nggak dia? Kagak. Padahal sebelum tidur udah niat Ibu kita. Disitulah perbanyaknya kita harus meminta pertolongan kepada Allah dengan kita membaca al-mu'awwidhatain sebelum tidur. Al-mu'awwidhatain sebelum tidur, ngerti nggak al-mu'awwidhatain? Ngerti nggak? Al-mu'awwidhatain itu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Itu baca doa itu sebelum tidur.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Terus baca itu. Satu-satu boleh, tiga-tiga juga boleh. Terserah ente mau yang banyak apa yang sedikit gitu. Kalau sama dia mah pokoknya 1000. 1000 mah ente begadang itu. Kecuali ente baca begini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kan baru baca 3 kan udah mulus. Iya, alhamdulillah. Artinya begini, ketika kita mau tidur, mengakhiri kehidupan kita dengan mengucapkan kalimat kebaikan. Kita nggak tahu Bu umur kita ketika tidur, kan kita baca doa sebelum tidur kan, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tiba-tiba kelupaan, ahyanya nggak disebut. Bismika Allahumma amut, ya Allah dengan namamu aku mati. Mati beneran kan? Tuh bahaya. Nggak apa-apa, bener, ikhlas. Oh ya udah Ibu, baik kalau begitu kita aminkan bersama. Ya Allah, mendingan mati husnul khatimah daripada hidup penuh dengan maksiat. Benar apa benar? Nah begitu ya. Nah jangan sekalian berbahagia. Ini kayaknya udah jam segini, udah cukup aja ya. Jangan banyak-banyak ya. Nah itu lah. Jangan banyak-banyak aja mah. Sedikit kalau diamalin nah bagus ya. Itu Ustaz mau nanya umur Nabi Adam berapa? Wah, ribuan tahun Ibu. Umur Nabi Adam itu ribuan tahun. Kalau Ibu mau ngelihat Nabi Adam bentuknya kayak apa? No, ada di Arab itu sepedanya Nabi Adam. Udah kayak sepeda raksasa. Karena zaman dulu Bu manusia masih sedikit. Ini sekarang nih bumi semakin sempit orang, Allah takdirkan manusia semakin kecil. Makanya orang-orangnya sekarang makin kecil. Kan begitu ya? Nah, kalau zaman dulu karena dunianya masih kosong, maka Allah takdirkan Nabi Adam itu fisiknya besar, fisiknya gede, sehingga ketika kemudian di dunia tidak terlalu kesepian. Sakingnya udah begitu juga, tetap aja masih kesepian karena Nabi Adam diturunkan di mana, Siti Hawa diturunkan di mana. Lalu kemudian ketemulah di Arab Saudi yang namanya Jabal Rahmah. Apa Bu? Jabal Rahmah yaitu gunung cintanya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Pertemuannya di situ. Ibarat kata kayak film India, Sahrukan sama itu Bu ya. Adam gitu kan dipanggil. Lalu kemudian Hawa ngomong gitu, si Adamnya, Hawa gitu kan. Aku rindu gitu kan. Nah pokoknya begitu kurang lebih. Makanya di sana Ibu ada mitos begini. Ketika Ibu ziarah ke Jabal Rahmah, itu ada yang batu dituliskan 2 nama di batunya. Ada mitos begitu. Misalkan di situ namanya siapa namanya teh? Lupa saya. Siapa namanya teh? Apa? Erna. Iya. Erna sama Mimin. Siapa namanya? Lakinya siapa namanya? Rama. Iya. Itulah pokoknya itu ya. Itu batu itu ditulis lalu kemudian ditaruh di Jabal Rahmah. Nah ente di situ berharap berdoa sama Allah, ya Allah kekalkanlah cinta kami berdua. Tuh, masya Allah. Tapi udah kesana belum kemarin waktu umroh? Udah kesana waktu umroh? Belum umroh belum? Pengen berangkat umroh pengen? Pengen berangkat gratis pengen? Gampang. Besok pagi bangun jangan kesiangan, kita berangkat naik sepeda ya. Lah, nyampe nggak ke Mekah naik sepeda? Nyampe. Kemarin ada video saya juga kaget, itu orang Banten naik sepeda dari Indonesia sampai Mekah 6 bulan lamanya Bu. Nyampe tuh ke Mekah dia Bu. Nyampe. Cuma yang dari Indonesia gemuk kayak dia, nyampe sana kurus. Kurus lagi Pak Ustaz. Apa? Ternyata gini Bu, dia orang Banten memang bukan orang biasa, dia orang kaya. Cuma dia pengen berangkat ke sananya itu benar-benar usaha yang kuat. Kalau dia pengen berangkat naik pesawat bisa, karena dia masuk keturunan kerajaan Banten. Jadi setiap daerah itu punya saudara. Misalkan dari negara satu ke negara berikutnya itu ada saudaranya. Dari negara ini pindah lagi ke berikutnya ada saudaranya, banyak saudaranya gitu. Ya. Sampai di Madinah, sampai di Mekah dan berangkat menunaikan ibadah haji. Jadi naik sepeda bisa nggak berangkat haji? Kita mau berangkat haji naik sepeda apa naik pesawat? Kalau naik pesawat bayar Ibu.
Kalau bayar, saya punya paket murah Bu, cuma 25 juta. Kalau yang lain 30 juta, ini 25 juta. Kalau mau silahkan daftar. Oh, tadi cicil. 9 hari. Cicil apa langsung? Mau langsung mangga, mau cicil boleh. Ntar kalau dicicil jadi 2 hari jadi 30. Enggak begitu. Misalnya begini, kalau paket itu kan ada yang istimewa, ada yang biasa, ada yang rendah. Nah, kalau yang dicicil itu paket istimewa yang 30 juta. Jadi ibu berangkat dulu, baru setelah umroh ibu baru bayar. Enak banget itu. Enggak, dengerin. Ibu harus baca ayatnya yang terkait manistata ilaihi sabila. Manistata itu adalah orang yang mampu ilaihi sabila kepadanya, kepada Ka'bah atau kepada Mekah Masjidil Haram sabila secara perjalanan. Jadi kalau misalkan kita berangkat ke sana berjalannya cash, silahkan, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mampunya hutang, silahkan, nggak apa-apa, kata Allah begitu. Kalau misalkan kita mampunya naik pesawat terbang, silahkan naik pesawat terbang. Kalau kita mampunya dengan mobil, silahkan naik mobil. Makanya orang-orang Mesir dia nggak pakai pesawat tuh, pakai mobil aja dia. Dekat kan begitu ya. Lah iya sama kayak kita mampunya pakai apa? Pesawat, berangkat. Kita mau pakai apa? Ya mobil, berangkat kalau bisa silahkan. Naik sepeda aja bisa, apalagi mobil, ya enggak? Bisa ibu. Jadi yang manistata ila sabil ayatnya itu sesuai kemampuan kita. Ada yang mampunya ngutang, yang ngutang daripada lo rumah hutang juga kan gitu ya. Mendingan haji hutang, iya enggak? Kali ketika kemudian kita daftar langsung berangkat sana, berangkat haji, berangkat umroh duluan, ditakdirkan kita mati misalkan di sono. Itu dianggap lunas itu. Lunas kan Jangan bunuh diri ya Ustaz. nah iya itu ente kayaknya udah rencana nih udah tahu namanya. Iya, kalau yang bunuh diri itu Bu, itu dihukumi orang kafir karena dia mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya ibu kalau misalkan ada masalah, jangan buru-buru ngambil pisau, jangan buru-buru ngambil tali. Ini mah nyari tali, nyari pisau dulu nih. Berantem sama laki, mana pisau ya? Mana pisau ya? Aku kayak tidak ada lagi yang bisa menemani hidupku. Wah, aku akhiri saja cerita hidup ini. Wah, selesai. Akhirnya dia mati, lakinya kawin lagi. Tuh. Nah, rugi apa kagak gitu? Oke, makanya kalau laki selingkuh, jangan ibu balas dengan keburukan. Jangan lakukan keburukan, lakukan dengan kebaikan. Layani suami dengan sebaik-baiknya. Oh, ayah baru pulang ya, gitu. Ayah lemes ya, ayah aku pijat ya, dipijat suaminya Bu. Insya Allah istri yang di sana akan diceraikan. Kenapa? Suaminya melihat istrinya sekarang sudah lebih baik daripada yang dahulu. Begitu. Kalau sama baik. Selingkuh itu penyakit. Bukan selingkuh, nikah lagi. Iya, Beda. Beda. Apa bedanya? Selingkuh itu melakukan hubungan tanpa akad nikah. Tapi kalau poligami, dia melakukan hubungan dengan akad nikah. Bedanya itu Bu. Maka dalam Islam itu lebih baik menikah lagi daripada selingkuh, berbuat zina. Ngerti nggak sini? selingkuh dulu baru dia nikah. Enggak, dalam Islam itu enggak ada selingkuh dulu. Dalam Islam kalau mau nikah dulu silahkan. Sama kayak ibu dulu waktu mau itu kan enggak ada pacaran sebenarnya dalam Islam ibu. Woi dengerin ya, dengerin. Islam itu tidak mengenal pacaran. Saya ulangin ya. Islam tidak mengenal pacaran. Islam mengenal pacaran setelah akad nikah. Kalau Islam mengenal pacaran setelah akad nikah, maka pacaran model gaya apapun halal dan insya Allah berpahala. Paham maksudnya? Tapi kalau pacaran sebelum nikah dilaksanakan dan itu tidak masuk dalam kategori Islam, maka pacaran hukumnya dosa apapun yang dilakukannya. Paham itu? Banyak ke orang yang pacaran di kita ini, banyak gak? Itu gak boleh ya. Saya mau katakan begitu tuh, sebab saya pribadi sampai hari ini masih ngelihat kok murid-murid saya banyak yang pacaran. Kata saya, apakah mereka takut tidak memiliki jodoh gitu? Apakah karena jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki sehingga takut kalau nggak pacaran nggak dapat jodoh kan gitu ya? Ada nggak yang berpikir begitu? Ada nggak? Kan ada orang yang kemudian mikir begitu, tapi sebenarnya dilawan sendiri atau dibantah dengan kenyataan yang ada. Orang yang pacarannya lama, usia pernikahannya cuma setahun. Ada nggak yang begitu?
Orang yang kagak pacaran langsung nikah, usia pernikahannya sampai seumur hidup. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya pacaran gak menjamin. Terus ada mobil. Enggak pacaran, tanya istri saya. Enggak pacaran? Langsung saya lamar dia. Tanya nggak percaya nih. Saya tuh tipe ketika saya dapat ilmu saya terapin. Oh Islam nggak mengajarkan pacaran ya. Oh berarti saya nggak usah pacaran. Gitu. Beda sama ibu. Ngaji itu bagus ya. Oh ngaji itu bagus ya. Oh berarti saya harus ngaji. Ternyata enggak juga kan begitu. Banyak kan begitu kan ya. Saya ketika dapat ilmu tentang pacaran saya bilang oh berarti Islam nggak mengajarkan pacaran. Maka saya tidak boleh pacaran. Kalau PDKT mah boleh. PDKT boleh nggak? Misalkan laki-laki datang ke perempuan, ke rumahnya baik-baik, boleh. Itu namanya seleksi. Woi, apa namanya? Seleksi. Laki-laki itu aktif, perempuan itu pasif. Jangan laki-laki didatengin perempuan, jangan, nggak boleh. Tapi perempuan didatangi laki-laki, itu yang boleh. Ya, bahasanya kalau dalam masa itu namanya nazar. Ya. Nazar. Dimah apa lagi? Ngapel mah itu yang pakai lap pakai air. Apa? Ngapel mah itu yang kalau ente minum tiap bulan. Puas. Tuh ya. Jadi bahasa Islam itu Bu kalau laki-laki mau nikahi perempuan ada yang namanya nazar. Ibu nih, dulu waktu mau nikah ibu dinazar gak sama suami ibu? Ngerti nazar gak? Nazar itu bahasa Arab artinya melihat. Jadi perempuan sebagai calon istri kita lihat dulu dia bener ini perempuan gitu kan. Sekarang banyak yang laki-laki aku perempuan kan gitu. Nah iya, perempuan jadi-jadian. Sehingga ketika kemudian ada nazar kita nggak beli kucing dalam karung gitu maksudnya. Tapi yang ngelihat bukan kita. Siapa yang ngelihat? Muhrim kita. Siapa? Ibu kita. Kalau perempuannya benar, ibu kita suruh lihat. Mak, lihatin apa ono? Kan begitu. Kita boleh lihat ya? Enggak boleh kita lah. Kita diceritain sama muhrim kita, sama ibu kita. Itu dia bagus kok. Dia nggak ada cacatnya, bagus. Dia akhlaknya juga sopan, bagus. Oh begitu. Ya sudah mak, lanjut. Gitu. Tapi kalau dalam proses nazar itu tidak sesuai dengan apa yang diceritakan, boleh mundur. Tapi itu cuma sebatas 2 keluarga doang, kagak diumumin. Kan begitu. Jangan dibawa-bawa kemana-mana tuh, nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan anak kita zaman sekarang belum apa-apa, anak wadan ente udah bawa-bawa itu ya. Berangkat jam 9, pulang jam 3 pagi, ada nggak yang gitu? Hah? Ada nggak? Ada yang punya perawan sekarang udah ada sini? Ada ya? Bebe ya, sekarang. Bebe. Pokoknya gini, anak itu adalah aset buat masa depan kita. Kalau anak itu baik, maka itu berarti kebaikan buat kita ini. Masa depan kita maksudnya akhirat. Kalau kita mati, anak kita soleha, anak kita akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Kalau kita nanti di neraka, dia di sorga, ayo ikut saya ke sorga, bisa anak itu nolongin kita. Tapi kalau kita di neraka, anak kita di neraka, coba siapa yang nolongin kita coba? Gak ada. Makanya aset anak kita itu. Jangan sampai mereka dibiarkan dalam kemaksiatan. Ya, gitu Ibu ya. Paham ya Ibu ya? Oh iya paham ya? Udah jam 9 udah kelamaan aja nih. Udah cukup lah. Dah, buat maulid bulan Desember minggu kedua tolong disiapkan ya. Tolong disiapkan. Kalau nanti panitia ibu-ibu mau usul gimana, mangga usulkan. Kalau kita di tim bapak-bapak, di jamaah bapak-bapak itu bikin seragam baju seragam. Emang setiap maulid kita bikin seragam. Kalau yang pernah haji sini pasti seragam maulidnya setiap tahun beda gitu. Ya. Ya beli. Masing-masing enggak? Kan kita ini cinta sama Rasul. Kalau cinta sama Rasul, cinta sama manusia kita berkorban, ya enggak? Masa sama Rasul kita nggak berkorban? Nah kami sudah setiap tahun memang bikin seragam. Tahun yang lalu kita seragamnya biru. Nah tahun ini seragamnya putih. Tahun ini putih. Tapi terserah ibu kalau mau putih juga nggak apa-apa. Atau ibu mau merah juga silakan. Karena ibu biasanya pengen ngejreng-ngejreng ya bu ya. Nggak juga. Yang putih boleh nggak apa-apa. Putih juga nggak apa-apa. Nah.
Iya. Iya. Pokoknya insya Allah Bu, dengan kita menyambut Maulid begitu meriahnya, insya Allah kita selepas Maulid ada keberkahan bagi kita semuanya, insya Allah. Dah kita aja Bu ya, tutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.